Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Perkenalkan, nama saya Ditya Mianti. Di sini saya akan mereview kembali pembahasan hari ini, yaitu tanggal 15 Desember 2020 tentang kurikulum dasar Bimba. Apa itu kurikulum dasar Bimba? Ini adalah mempelajari metode Bimba sebagai fondasi bangunan minat baca dan minat belajar anak sejak usia dini. Dasar hukum metode Bimba yaitu ada dua. Yang pertama itu hak manusia, yang kedua itu teori pembelajaran dan psikologi pendidikan. Hak anak yaitu bahwa setiap anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang diamanahkan kepada setiap orang dewasa. Ini termaksud 7 nilai dasar Bimba, yaitu ayat kedua. Anak ini sangat berharga dan tidak semua orang dapat memilikinya. Maksudnya itu karena dapat kita ketahui bahwa ada seseorang yang tidak bisa mempunyai anak, makanya anak ini sangat berharga dan adalah anugerah dari Tuhan untuk orang dewasa. Dan bahwa bimbingan minat belajar anak merupakan hak anak sekaligus kewajiban setiap orang dewasa. Kenapa hak? Karena anak itu masih mempunyai hak seperti belajar, bermain, dan yang lain-lainnya. Dan kenapa kewajiban untuk orang dewasa? Karena kita sebagai orang tuanya harus menerapkan atau memberikan hak tersebut kepada anak. Selanjutnya yaitu teori belajar dan psikologi pendidikan. Yang pertama itu ada menumbuhkan minat baca, yang kedua hukum diulang, yang ketiga hukum kesiapan. Selanjutnya ada metode Bimba. Yang pertama itu fun learning, menyenangkan, yaitu suatu proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Tujuannya untuk menumbuhkan minat belajar anak secara intrinsik. Minat itu dalam kurung itu keinginan dari diri anak sendiri tanpa paksaan dari orang tua ataupun keluarga. Mengapa wajib fun learning? Karena kita Bimba, jadi paradigma yang kita gunakan adalah paradigma Bimba, di mana proses pendidik harus berbasis cinta dan kasih sayang agar setiap anak dapat merasakan bahagia dalam proses belajarnya, sehingga anak menjadi senang. Kapan hal ini bisa dilakukan? Setiap saat, kapanpun dan dimanapun. Jika untuk seorang moderator, pasti dia akan melakukan ini di saat pembelajaran berlangsung. Siapakah yang mendapat duluan fun learning? Yaitu yang pertama anak. Karena anak itu berhak mendapatkan kesenangan di awal atau sebelum memulai pembelajaran, karena agar tidak terjadinya ketidakinginan kita atau seorang anak menjadi bosan. Yang kedua itu moderator, karena moderator itu wajib menciptakan fun learning agar bisa menyesuaikan anak. Yang ketiga itu kepala unit, yaitu dia wajib mengawasi fun learning karena untuk dapat memantau juga moderator apakah ia telah menggunakan metode ini atau belum. Contoh kegiatan fun learning itu ada 5S, yaitu sambut, senyum, sapa, salam, dan sebut nama. Contohnya seperti ketika anak datang, kita sambut dia dengan senyuman, dengan sapa, dan memberi salam, dan sebut nama agar kita bisa mengapresiasi sedikit anak itu agar membangkitkan kebahagiaannya. Contoh kegiatan fun learning itu ada berdialog, bernyanyi, membacakan buku cerita, atau mendongengnya. Ada juga bermain,
yaitu bermain itu dengan melakukan kegiatan apapun yang menyenangkan bagi anak tanpa memikirkan masa yang akan datang. Bermain pun juga harus diseling atau ada kegiatan Bimba, yaitu kayak seperti lagu Bimba, bahasa Bimba, ataupun modul Bimba. Lagu La Bimba adalah singkatan lagu dari Bimba, yaitu wajib didengarkan di Bimba A I U E O. Tujuannya untuk memperdengarkan bunyi kata sederhana yang disampaikan melalui lagu dengan tujuan agar anak tertarik sehingga proses belajar semakin menyenangkan. Ada juga bahasa Bimba, yaitu bahasa yang berbasis makna yang diucapkan melalui susunan bunyi huruf secara cepat yang bertujuan untuk membangun pondasi tumbuhnya minat baca, seperti misalnya MA mama, MA mama, bisa dengan bahasa seperti itu. Ada pula modul Bimba, yaitu media perangkat sistem untuk menumbuhkan minat baca anak yang berbentuk lembar kertas permainan. Modul Bimba sudah disusun secara bertahap, sistematis, menarik, dan mudah untuk dimainkan oleh anak. Contoh bermain modul itu, yang pertama, kita sebagai moderator itu harus mengetahui karakter dan kesukaan anak. Ketika anak suka bernyanyi, ya kita menggunakan dengan cara bernyanyi, atau suka membaca, kita dengan bahasa modul sesuai dengan modul yang akan dipelajarinya. Terus yang selanjutnya itu buat anak tertarik dengan modul yang kita berikan, seperti gambar atau warna. Terus mengajak dan membimbing anak untuk bermain modul sesuai dengan tahapan modul. Terus selanjutnya yaitu selalu lakukan evaluasi afektif anak, selalu memberikan motivasi dan reward, yaitu dengan cara kita bilang dia pintar, dia bagus, dia keren, atau kita tos bersama dia. Apa small step system? Yaitu proses belajar yang dilakukan secara bertahap, secara efektif, dan konektif. Tujuannya agar proses belajar selalu menyenangkan. Mengapa harus small step system? Karena tidak mungkin far learning jika tidak ada small step system. Bagaimana menciptakan small step system? Yaitu yang pertama, evaluasi afektif anak, kenali karakter anak, kenali kesukaan anak, kenali kemampuan anak. Cara agar dapat small step system: motivator harus mengetahui tahap masing-masing anak didiknya, motivator harus mempelajari dan mengenali karakternya, motivator harus mencari tahu kesukaan anak didiknya. Salah satu langkah ada di depan anak agar tidak dapat melakukan langkah antisipasi. Jangan minta dimengerti oleh anak, tapi kita harus mengerti keinginan anak. Memberikan reward seperti tadi, tos, atau mengatakan dia bagus, dia pintar, dan yang lain-lainnya. Apa itu individual system? Yaitu proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Tujuannya agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap. Mengapa harus individual system? Yang pertama itu tidak mungkin bertahap jika classical system. Yang kedua, motivator dapat melakukan pendekatan sesuai dengan karakter peserta didik. Ketiga itu, motivator dapat memberikan materi sesuai kemampuan peserta didik. Adanya perbandingan classical system dan individual system. Kalau classical system itu perbandingannya banyak. Maksudnya itu dia dapat mencakup 10-20 anak, sedangkan individual system itu perbandingannya sedikit, paling banyak itu hanya 5 anak. Terus kalau classical system itu materinya seragam. Jadi misalnya anak itu ada 10, ya mereka 10-10-nya itu sama belajarnya. Sedangkan individual system materinya berbeda-beda sesuai dengan keinginan anak. Jadi misalnya ada 5 anak itu
Yang pertama itu sukanya menulis, yang satunya suka berhitung, yang satunya suka mewarnai. Itu anak itu bisa menjalankan keinginannya masing-masing dengan dibimbing kita, yaitu ada kurikulum classical system, yaitu ada kurikulum sudah ditentukan, dan individual system kurikulum menyesuaikan. Classical system guru sebagai sumber belajar, individual system anak sebagai subjek belajar. Ada contoh pendekatan individual system terhadap anak sensitif. Saya akan mengambil 3 contohnya aja, atau 3 pendekatannya itu. Dengan pertama itu kenali karakter anak, kedua itu cari tahu kesukaan anak, minimal 3 kesukaan anak. Terus yang ketiga itu memasuki dunia anak dengan melakukan hal-hal yang disukainya. Variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar. Aspek belajar itu ada 3, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif itu seperti membaca dan matematika. Afektif itu berdialog, cerita, dongeng, bernyanyi, dan bermain. Psikomotorik itu mewarnai, menulis, dan menarik garis. Variation skill yang pertama itu rentang konsentrasi anak pendek, 2 anak mudah beralih, 3 cepat merasa bosan. Apa tujuan? Yang pertama itu agar anak tidak bosan, tetap semangat, antusias, tertarik dalam kegiatan. Bagaimana cara menerapkannya? Caranya dengan memvariasikan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik yang kita kenal dengan nama teori Bandul. Apa yang dimaksud dengan teori Bandul? Yaitu merupakan bagian dari visionary skill, di mana kegiatan utama yang menjadi prioritas adalah kegiatan bermain baca-bacaan. Sifat Bandul dalam analoginya ketika melihat jam Bandul itu bergerak dari tengah ke samping kanan, ke tengah lagi, baru ke samping kiri. Selanjutnya Bandul akan kembali ke tengah lagi, begitupun seterusnya. Contoh penerapannya itu ada kegiatan prioritas, yaitu berbahasa Bimba, bermain modul, baca Bimba A, I, U, E, O, membaca buku cerita. Kegiatan selingannya itu mewarnai, menulis, menarik garis, dan matematika. Cara penerapan teori Bandul yaitu mengajak anak bermain baca-bacaan bersama-sama dengan cara yang menyenangkan. Terus mengajak anak dan membimbing anak melakukan kegiatan bermain, baca-bacaan, melakukan kegiatan selingan lainnya. Hal wajib yang harus dilakukan selama proses bermain sambil belajar yaitu motivator mengarah anak berperan aktif dalam kegiatannya. Terus memberi reward minimal 5 menit sekali. Terus evaluasi afektif dilakukan setiap saat. Evaluasi kognitif atau kemampuan dilakukan 10 menit sekali. Dampak dari berparadigma Bimba. Yang pertama itu mudah belajar menyenangkan, minat belajar, kemampuan meningkat. Yang terakhir minat belajar meningkat. Kalau dampak dari tidak berparadigma Bimba itu belajar beban, tidak menyenangkan, lebih senang main game, kemampuan sulit meningkat, dan benci belajar. Konsep bermain sambil belajar adalah kegiatan yang dilakukan sepenuhnya bermain. Bermain apa? Melakukan permainan yang konstruktif, bertahap, dan edukatif. Ada kurikulumnya. Bermain menggunakan apa? Menggunakan lagu Bimba, bahasa Bimba, dan modul Bimba. Konsep bermain sambil belajar yang pertama itu pastikan suasana kelas aman dan nyaman bagi anak. Yang kedua itu anak bermain kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan minat belajar. Yang ketiga itu anak bermain
yang berhubungan dengan pengembangan minat bacanya. Tanggung jawab utama kepala unit dan motivator merupakan komitmen yang harus dilaksanakan bagi seluruh kepala unit dan motivator yang bergabung di Bimba AIUEO. Kepala unit Bimba AIUEO tanggung jawabnya yaitu mengevaluasi dan memastikan motivator disiplin menggunakan metode Bimba. Yang kedua itu mengkoordinir motivator agar mau belajar. Sedangkan tanggung jawab motivator yaitu menciptakan suasana sepenuhnya menyenangkan. Kedua itu disiplin dalam menerapkan metode Bimba. Waktu dan kegiatan Bimba AIUEO saat tatap muka itu ada 60 menit atau 1 jam. 5 menit itu kegiatan awal yaitu berdoa, lagu wajib Bimba, dialog, cerita, dan dongeng. 45 menit kegiatan inti yaitu penerapan teori Bandul, evaluasi afeksi anak, evaluasi kognitif anak, pemberian motivasi, dan reward. Selanjutnya ada 5 menit kegiatan akhir yaitu mereview kegiatan 50 menit sebelumnya, terus berdoa sesudah belajar dan bernyanyi lagu pulang. Dan sisa 5 menit. 5 menit itu tujuannya untuk mengantar anak keluar kelas atau anak yang sudah dijemput untuk menyiapkan. Sedangkan kalau waktu untuk kegiatan Bimba AIUEO Distancing Learning itu ada 45 menit. Yang pertama itu kegiatan awal, 5 menit kegiatan awal, doa, lagu, dialog, cerita atau dongeng. 20 menitnya itu kegiatan inti yaitu penerapan teori Bandul, evaluasi afektif anak, evaluasi kognitif anak, pemberian motivasi, dan reward. 5 menit kegiatan akhir itu mereview kegiatan selama 25 menit sebelumnya, terus berdoa dan bernyanyi lagu pulang. Nah, sisanya 10 menit itu untuk mendapatkan privat, yaitu misalnya kita ada 5 anak. Nah, misalnya hari Senin itu ke satu anak ini dulu, dan kita sebagai motivator itu memberitahu ke orang tuanya bahwa nanti ada 10 menit jam privat untuk kita dapat mengetahui kemajuan anak ini sampai di mana. Adapun KPK yaitu kotak permainan kata. Kotak ini tujuannya itu untuk bermain anak. Jadi setiap modul bacaan itu disimpan di sebuah kotak seperti kotak pensil, itu yang tujuannya untuk bermain anak di saat pembelajaran dimulai. Adapun permainan rumah yaitu bisa disebut dengan PMR. Ini beda dengan PR. Kalau PR itu pekerjaan rumah dan PMR itu permainan rumah, yaitu permainan yang diberikan sebagai bentuk latihan atau pengulangan di rumah yang tujuannya sebagai sarana bagi anak untuk berlatih agar keterampilan semakin meningkat. Manfaatnya adalah dapat digunakan sebagai indikator bahwa minat anak sudah tumbuh. Beberapa ketentuan dalam memberikan PMR. Yang pertama itu modul yang diberikan harus sudah dikuasai anak, bukan modul baru. Selanjutnya tanya kepada orang tua apakah anak mau mengerjakan PMR atau tidak. Lalu jika mau berikan reward, dan jika tidak sebaiknya PMR dikurangi atau tidak diberikan dahulu. Yang terakhir itu berikan pemahaman kepada orang tua agar tidak memaksa anak tersebut. Adapun cara presensi siswa yaitu jika masuk itu diberikan tanda checklist sesuai namanya. Jika tidak masuk diberikan tanda A juga sesuai dengan namanya. Dan pergantian hari hanya dapat dilakukan 30 hari dari tanggal anak tidak masuk. Jadi kesimpulannya itu ingat paradigma Bimba dan metode Bimba. Ketika kita bahagia maka kita ingin belajar, dan ketika kita mau belajar terbentuklah karakter minat belajar, lalu kita membimbingnya dengan metode Bimba. Sekian video penjelasan pada pembelajaran hari ini.
Mohon maaf jika video saya kurang enak dilihat dan perkataan saya kurang enak didengar. Saya mohon maafnya. Terima kasih telah menonton video saya. Maka akan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.